Baik, Masya Allah, Tabarakallah, saya sudah berada di tengah-tengah Ustadz, yang insya Allah tadi sedikit mereview apa yang ditanyakan jamaah kita, Pak Qurtubi. Ada fenomena yang satu orang bekerja dengan keras, tapi Allah memberikan hartanya begitu-begitu saja ya Pak Qurtubi. Namun ada orang yang hanya menagih kontrakan, ya kita lihat dulu kontrakannya berapa. Tapi hartanya Masya Allah begitu berlimpah. Nah, Ustadz Abu Samad mungkin bisa menjawab. Silakan Ustadz. Al jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah Ta'ala sesuai dengan kadar amalnya. Apakah seorang penggali batu balasannya lebih besar karena keringatnya, karena letihnya, lalu yang duduk goyang kaki nunggu uang kontrakan, lalu balasannya sedikit? Ini yang ngasih contoh bukan saya ya. Maka kalau mana yang tingkat kesulitannya? Oh tentu tingkat kesulitannya lebih sulit yang gali batu Pak Ustadz. Kalau kita pandang dari berat pekerjaannya. Tapi kalau pemanfaatan uangnya, maka sesungguhnya yang nunggu uang kontrakan dan uangnya banyak, godaannya lebih besar. Maka ketika orang menggali batu, dia tidak akan mungkin buat maksiat karena uangnya nggak seberapa dan setelah pulang dia letih, lesu langsung tidur. Tapi yang ini ada uang, ada kesempatan, masih muda, ganteng. Punya Maka kontrakan. kesempatan untuk buat dosa itu lebih besar. Jadi yang paling mengerti, yang paling tahu itu keputusan akhirnya nanti memang Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu apa yang terbersit di hati kita. Idza hamma ahadukum bihasanatin. Kalau ada seorang beriman ingin berbuat baik, Allah perintahkan kepada malaikat, tulis 1 pahala. Kalau jadi dia lakukan, tulis 2. Dari mana malaikat tahu padahal malaikat tidak tahu apa yang ada di hati manusia? Imam Al-Qushairi menjawab dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ketika seorang mukmin berniat buat baik, keluar harum semerbak. Saat malaikat mencium harum semerbak, dia tulis. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba itu agar yang tahu itu hanya dia dengan hamba itu saja. Bagaimana kita tahu bahwa ini perbuatan dosa? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang membuat hatimu sempit dan engkau tahu. Dan engkau takut ayat tali'a alaihi nas, engkau takut manusia mengetahui itu. Allah itu sayang dengan kita. Dia tidak bukakan aib kita. Dia tutupi itu. Makanya di antara doa kita adalah kaffir anna sayyiatina. Tutup aib cacat kami. Setelah itu baru kita minta wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami bersama orang baik. Karena kalau tidak ditutup Allah itu semua, tidak mungkin kita bisa bersama dengan orang baik. Demikian Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih. Berikutnya saya ke para jamaah, siapa ini yang mau bertanya, silakan. Oke, saya turun ke para ibu-ibu yang rame banget ini, heboh sekali. Silakan Ibu, boleh berdiri, dikenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama warahmatullahi. saya Ibu Hamidah. Saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan tema kita pada kesempatan hari ini adalah beribadah, perbedaan beribadah, Sibuk bekerja, lupa sibuk ibadah. bekerja untuk Ya. lupa beribadah. Lalu bagaimana Ustadz ketika ada seseorang yang bekerja, dia bekerja memang untuk menghidupi keluarganya, makan, pakaian dan lain sebagainya, sedangkan dia itu adalah orang yang pas-pasan. Kalau dia nggak mencari nafkah pada hari itu, keluarganya nggak bisa makan. Lalu dia hanya mengerjakan yang wajib Ustadz. Misalnya sholat 5 waktu, zuhurnya di akhir misalnya seperti itu. Atau asar dan lain sebagainya. Bagaimana tuh kira-kira Ustadz? Apakah itu juga termasuk yang dinamakan lebih mementingkan dunia daripada ibadah tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ibu boleh duduk, silakan Ustadz Faizar. Ya, seperti yang tadi sudah kita katakan ya, bahwa segala sesuatu yang kita niatkan untuk memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, maka hal tersebut dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Itu juga sebagai sebuah kewajiban bagi seorang
qawam, ya, suami dan juga penegak pemimpin dalam rumah tangga untuk mengayomi istri maupun anak-anaknya. Ya, tapi diusahakan hal tersebut jangan sampai melalaikan dia dari sholat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nur di ayat 37 sampai 38. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yaitu orang-orang yang mereka itu tidak dilalaikan dengan perdagangan, jual belinya dari zikir kepada Allah, menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka itulah orang yang takut terhadap hari yang sudah dijanjikan, hari di mana mata dan hati manusia itu goncang. Ya, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, supaya Allah itu ya memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah berusaha untuk mencari nafkah, Allah ganti dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadli. Dan demikian juga Allah berikan tambahan berupa karunia-karunia-Nya. Jadi orang yang bekerja kemudian masih mendirikan sholat, menjaga sholat 5 waktu untuk tepat waktu, akan Allah tambahkan rezekinya. Akan Allah tambahkan juga karunia-karunia-Nya, ditambahkan keberkahannya. Ya. Bukankah Allah Ta'ala juga berfirman, dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati, wahai anak cucu Adam, sediakan waktu untuk beribadah kepadaku. Amla'us sadraka ghinan wa asudda faqrak. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, karena yang kaya itu hati kita. Kita sebenarnya punya muntul singkong kayak gini untuk kita makan, ini sudah kaya sekali kalau hati kita bersyukur dan qanaah. Tapi kita punya rumah bergedong-gedong, banyak rumah, kalau hati kita nggak kaya, wah pusing, stres, akhirnya depresi. Kemudian Allah akan menutup celah-celah kefakiran bagi siapa saja yang menyempatkan waktu untuk beribadah kepadanya. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak mengerjakan hal itu, mala'tu sadroka syughlan walam asudda faqrak. Tapi kalau kamu nggak mengerjakan hal itu, aku akan penuhi hatimu itu dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Dan aku tidak akan menutup celah-celah kefakiranmu. Jadi akan dibuat selalu kurang, nggak bisa ngumpulin uang dan seterusnya. Karena apa? Lupa, yaitu dilalaikan dari perniagaannya, dilalaikan dengan nafkahnya, sampai dia itu berani menggadaikan keimanannya, nggak sholat Jumat, apalagi melalaikan sholat wajib yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mas Allah jawaban dari Ustadz Faizar. Sebelum kita tutup program ini, saya minta kesimpulan dari Ustadz Abu Somad di tema besar kali ini. Silakan Ustadz. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard. Silakan bertebaran di atas muka bumi. Untuk cari apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki. Tapi jangan lupa, alladzina yadhkuruna Allah, tetap ingat zikir dengan Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Sebenarnya tema ini mengandung makna jangan sampai sibuk kerja lupa zikir, jangan sampai sibuk zikir sampai enggak kerja. Jadi jangan gara-gara ini besok pagi semua tidur. Ketika ditanya, tidur adalah ibadah. Nah itu. Ada seorang ulama, Imam Junaid al-Baghdadi. Dia punya toko. Dia pergi ke tokonya, dia bentang sajadah, dia sholat sunat 400 rakaat. Selesai 400 rakaat, sore tutup toko. Kalau ada pedagang, layani. Kalau nggak ada, tetap sholat sunat, pulang. Sekedar hanya untuk menjawab di akhirat kalau ditanya, usahamu apa? Jadi dua-duanya dapat. Semua ulama yang meninggalkan dunia, dikejar dunia. Imam Bukhari meninggalkan dunia. Dari Bukhara, Uzbekistan, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Irak, pergi ke Mesir, pulang lagi. Diundang sama Sultan Ahmad untuk ngajar di istana, nggak mau.
Kata dia, ilmu itu yang datang ke saya, jangan saya yang datang ke sana. Karena nggak mau datang, akhirnya disebarlah penyebar fitnah. Dimusuhi. Ngaji nggak boleh, akhirnya ngadu kepada Allah. Allahumma qad daqat alayya dunya faqbidni. Sudah sempit dunia ini ya Allah, cabutlah nyawaku. Meninggal. Setelah meninggal tercium bau harum semerbak dari kubur Imam Bukhari. Hari ini berapa perusahaan penerbitan percetakan dapat triliunan dari Sahih Al-Bukhari. Dunia mengejar dia. Berapa banyak orang yang ngejar dunia nggak dapat apa-apa dari dunia. Imam Nawawi menulis kitab sampai nggak nikah, tapi anak muda jangan tiru sekarang. Imam Nawawi nulis kitab, tertidur, terbangun lagi, tulis lagi. Semua yang belajar hadis, belajar fikih, pasti membaca kitab Imam Nawawi. Dari mulai kecil Arba'in, Nawawi. Riyadhus Shalihin, Nawawi. Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Nawawi. Radhatul Talibin min Umdatil Mufti, Nawawi. Kitab yang dicetak nomor 2 terbesar di dunia setelah Al-Quran, Riyadhus Shalihin. Dunia mengejar Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggalkan dunia. Berapa banyak orang yang mengejar dunia. Dunia yang nggak dapat, akhirat nggak dapat. Demikian Ustaz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Somad atas tausiah yang diberikannya. Dan juga Ustadz Faizar, terima kasih atas tausiah dan juga nutrisi di pagi hari ini menemani santap sahur Anda. Mudah-mudahan kita semua diingatkan kembali untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita kejar selama ini, kebutuhan dunia, berimbang dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan, Ustadz Faizar, dan Ustadz Abdul Somad pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan Ustadz Abdul Somad berdoa. La taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Amin. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami hidup, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati, jadikan kematian ini membuat kami beristirahat, berhenti dari segala dosa-dosa. Allahumma ja'alna dzakirin. Jadikan kami orang yang selalu berzikir mengingat-Mu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingat-Mu, lisan kami menyebut-Mu, pikiran kami mengagungkan-Mu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin.